Tapi terus lihat ada postingan emoji, itu ini bener enggak? Terus mukul bola gantung tapi dalamnya pasir. Sampai nangis-nangis harus tetap jalan. Kayak proud of you Arimbi gitu. Gimana deh tawarannya Pak Oo mau nggak adik ke Bandung gitu kan? Terus dia nggak mau, takut. Ya, ada senang, ada deg-degan. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Meskipun usiaku masih belia, tapi kekuatanku akan mengguncang dunia. Selamat datang di podcast Si Jago Voli, podcast voli pertama di Indonesia. Bersama saya Ivan Mulia dan sekarang kita sudah kedatangan atlet muda dengan talenta yang luar biasa yang sedang dibicarakan nih di semua media sosial seluruh Indonesia. Bukan karena sensasi nih, tapi karena kemampuan yang luar biasa di arena pertempuran alias di lapangan voli. Sudah datang di sini ada Arimbi, Sivana Andayani dan juga kedua orang tuanya. Halo, selamat datang di podcast Si Jago Voli Ibu Arimbi, Bapak. Kita pengen nanya dulu sebelumnya. Ibu Ibu Yani. sama Bapak siapa Pak? Bapak Soleman. Ini aku pengen nanya dulu nih sebelumnya nih. Arimbi ini berapa bersaudara sih? Dua, Arimbi anak bungsu. Ada kakaknya cowok. Kakaknya cowok. Iya. Umurnya? 20 tahun. 20 tahun. Berarti udah kuliah? Sudah. Oh, udah kuliah ya. Gitu. Kakaknya juga atlet voli juga? Dulu pernah voli, tapi terus setelah kuliah dia lebih fokus ke kuliahnya. Oh gitu. Jadi udah nggak voli-volian lagi ya nih ya. Oke. Arimbi manggil orang tuanya Bapak Ibu apa ayah bunda apa? Bunda sama ayah. Bunda sama ayah. Bunda boleh dong kasih tahu kalau Arimbi itu di rumah tuh kayak gimana sih? Di rumah itu dia waktu sebelum ikut coach Oo ya, dia tuh manja banget. Manja banget. Oke, terus? Ya, makan harus disuapin, semua disediain. Pokoknya dia kalau mau turnamen, mau latihan gitu dia tinggal berangkat udah siap semua gitu loh. Tapi setelah seiring berjalannya waktu dia ikut Coach Oo, dia bisa mandiri dengan sendirinya, nyiapin keperluan sendiri, apa-apa sendiri. Ya awal-awalnya dibantu teman-temannya. Oke, sekarang kita pengen tanya ke ayahnya, Ayah Soleman. Boleh Bu mic-nya? Iya. Ayah, boleh dong dikasih tahu ke kita, Arimbi ini suka main voli itu sejak kapan sih? Kalau suka voli dari balita sudah ikut saya sama Dari kakaknya. balita? Ya. Oh, oke. Dari balita udah main bola, sudah pasing-pasing di tembok, ikut-ikut kakaknya. Terus lama-lama suka voli. Iya ya. Ini boleh tahu dong nih kenapa ayah bunda mengenalkan Arimbi ke voli? Karena ya itu lingkungan bola voli semua. Saya, kakaknya. Oh gitu, tapi pernah nggak Arimbi tuh pas dikasih bola voli gitu nolak nih, aku nggak mau main voli gitu, pernah nggak? Nggak pernah, dia malah minta bola. Malah minta ya, bukan malah nggak nolak ya, malah minta main voli. Oke, Arimbi pernah nyoba olahraga lain nggak selain voli? Ya paling kalau ada kegiatan olahraga sekolah itu ikut apa itu namanya? Atletik, lari. Oh lari ya. Oke, ini di interview kemarin kan Arimbi bilang nih, kalau sebelum gabung di klub, Arimbi biasa latihan di rumah bersama sama ayahnya nih. Apa sih ayah ngajarin apa aja nih ke Arimbi kalau selama di rumah? Fisik dasar, terus teknik dasar voli. Ya itu. Apa aja ya? Katanya nih Arimbi ini latihannya agak keras nih sama ayahnya, bener gitu? Betul, ya sampai nangis-nangis harus tetap jalan. Wow, luar biasa ya. Apa aja ya? Kok bisa Arimbi sampai nangis-nangis? Emang ayahnya ngasih porsi latihan yang kayak gimana? Ya pertama lari dulu, Oke. terus stretching, terus latihan speed, terus latihan lompat palangan itu, lompat rintangan, terus lompat meja, terus mukul bola gantung tapi dalamnya pasir. Oh gitu. Sampai tangannya bengkak. Sampai tangannya bengkak Arimbi. Ya. Luar biasa banget ya. Ayah boleh tahu dulunya ayah atlet voli?
Ya kebetulan ya cuma ya pernah livoli juga dulu. Oh pernah livoli, bareng tim apa kalau boleh tahu? Jasa Marga. Bareng sama Jasa Marga, tahun berapa ya? Kalau terakhir livoli itu di Cirebon 2005 kelihatannya. Oh gitu ya, terakhir di Cirebon tahun 2005. Ayah sekarang berarti ngelatih nih? Dulu pernah ya, sekarang anak-anak sudah keluar semua berhenti. Oh gitu. Oh, oh gitu ya, berarti sekarang udah nggak ngelatih lagi? Enggak ya. Oke, ini sekarang kita pengen tanya nih ke Arimbi. Boleh ayah? Nika dikasih ke Arimbi. Arimbi, kamu capek nggak sih latihan voli terus nih, sedangkan teman-temannya Arimbi ini yang seusianya Arimbi ini pada fokus belajar gitu kan, main sama teman-teman. Gimana Arimbi? Pasti capek. Pasti capek ya. Kamu kenapa lebih pilih main voli nih dibandingkan kamu harus main sama teman-teman gitu yang lain? Ya, karena udah pengen aja gitu ikut voli. Oh pengen ikut voli ya, oke. Sekarang kita pengen nanya nih sama orang tuanya Arimbi. Kalau dari bunda nih, emang pengennya Arimbi jadi atlet voli? Atau ngikutin aja nih, Arimbi sukanya apa, nanti orang tua bakal support pokoknya? Ya awalnya kan ditanya, kamu mau ikut olahraga apa? Tapi karena dia dari kecilnya megangnya bola voli, jadi kan otomatis dia jatuh cintanya ke voli ya. Benar. Ya itu, terus dia bilang mau nggak jadi pemain voli? Dia bilang mau, terus dikasih gambaran kan sama ayahnya kalau latihan voli itu nanti fisiknya berat, begini. Kalau cuma latihan voli main-main ya mending nggak usah, mending sekolah aja kan gitu. Terus dia mau, tapi ya itu namanya anak-anak, kadang kalau disuruh latihan kan ada malesnya, ada kadang nangis, tapi ya dia jalanin sambil nangis gitu loh. Wow. Iya, kadang sampai sekarang itu kadang kalau telepon gitu kan saya godain tuh, coba dulu kamu nggak mau nurut, nggak latihan berat, nggak mungkin kamu ada di saat sekarang ini kan gitu. Terus dianya bilang sambil ketawa iya katanya. Nah, ini yang harus dengerin kata orang tua ya. Dan Arimbi untung juga senang banget nih sama voli-volian. Nah, ngomongin tentang latihan fisik nih ya. Tadi ayahnya kan bilang latihan fisiknya itu benar-benar luar biasa. Kita pengen tahu nih, di usia Arimbi yang masih 13 tahun, tapi tingginya itu udah sampai 176 cm, bener ya? 176 cm. Ayah, boleh tahu dong ada latihan khusus nggak nih supaya Arimbi itu tingginya tuh masih bisa nambah lagi? Boleh ayah? Latihannya sering-sering peregangan, penguluran badan. Oh penguluran badan Ya, gitu. peregangan ya. Terus tambah latihan sepit-sepit. Sepit-sepit sama sekali-kali renang. Oh sekali-sekali renang. Oh jadi gitu ya, itu memang benar-benar berpengaruh banget ya terhadap pertumbuhan Arimbi ya. Kalau pagi bangun tidur penguluran peregangan. Ya. Nah, selain itu juga kita tahu nih kalau misalkan Arimbi itu dijuluki sebagai bocil terbang karena lompatannya juga luar biasa sehingga ngaruh ke power pukulannya yang juga kenceng banget. Ayah atau Arimbi, latihan apa sih yang harus dilakuin supaya Arimbi itu lompatannya bisa benar-benar maksimal tinggi banget gitu? Harus sering-sering lari tanjakan sama mungkin gendongan sama teman-temannya. Oh Harus gitu. ada bebannya sambil lari tanjakan ya. Oke, berarti lari tanjakan ya? Iya, Lari sprint tanjakannya itu tanjakan. sering berarti ya latihan lari tanjakan? Iya. Oke, Arimbi, boleh tanya dong ke Arimbi. Arimbi, kamu gimana dengan program latihan yang ayah kasih ke Arimbi? Arimbi ngerasa capek tapi seneng nggak kamu bisa dapat hasil seperti sekarang? Ya tentunya senang. Seneng ya? Oh ya karena walaupun dulunya nangis kata ibunya nih ya. Selanjutnya kita pengen tanya lagi nih ke ayah dan bundanya Arimbi. Bundanya ya, pernah nggak nih ayah atau bundanya ngiming-ngimingin ke Arimbi gini, Arimbi kamu harus latihan keras, ayo dong supaya bisa kayak Kak Megawati. Atau ayo Arimbi endurance kamu tuh harus ditambah lagi nih, biar kayak pevoli-pevoli Jepang. Atau kayak ngalir aja gitu. Ya pasti. Oke. Itu perlu ya untuk
penyemangat anak gitu loh. Jadi itu kamu pengen kayak siapa? Kayak kakak ini gitu. Ya berarti kamu latihannya harus begini gitu kan. Kita kan harus jelasin nggak akan bisa seperti beliau kakak yang dia sebutkan itu, tapi tanpa ada usaha gitu kan. Jadi dia harus tetap usaha, berjuang. Berarti ini benar-benar ngaruh banget ya, motivasi dari kedua orang tua Arimbi, dari ayah bundanya Arimbi terhadap semangatnya Arimbi ya saat latihan gitu ya. Arimbi, aku mau nanya nih, boleh diceritain nggak lengkapnya nih, awal mula Arimbi itu bisa gabung sama tim O2C direkrut sama Coach Ook? Pertamanya waktu ada Proliga, diajak sama kakak senior main ke hotelnya Bin. Terus Oh, ke Jakarta Bin. ya, terus habis itu main ke hotel, ketemu sama Coach Ook, diajak latihan bareng ke Bandung sama klub O2C. Oh, itu Proliga tahun berapa? 2023 ya, pas lagi di Semarang berarti. Oh, itu Arimbi langsung mau apa kayak mikir dulu? Awalnya Arimbi kan mikir, maksudnya ketika kita ketemu Coach Ook 2023 berarti ya, Bu? 2023 ya, ditawarin ayo ke Bandung. Terus sampai rumah kan gimana deh tawarannya, Pak Oo mau nggak adik ke Bandung gitu kan. Terus dia nggak mau, takut katanya gitu. Terus "Loh, kok takut, di sana kan banyak temannya, ada Mbak Rere juga. Mbak Rere itu tuh senior yang ngajak Oke. Arimbi ketemu AOO itu. Terus kan di sana kan ada kakak senior juga. Terus dia masih takut karena waktu itu masih kelas 5. Oh, masih kelas 5 Masih ya kelas tahun 2023 iya. ya. Masih kelas 5, tapi seiring berjalannya waktu setelah Proliga bulan Juni liburan itu, kita dihubungin sama Coach Oo lagi kan, maksudnya mau nggak gabung latihan di sini, latihan aja dulu, katanya liburan katanya. Berarti Coach Ook juga nyoba lagi untuk ngelakuin pendekatan ke Arimbi. Terus Oke. akhirnya dia mau liburan di sana hampir 1 bulan, 3 minggu lah, kurang lebih 3 minggu lebih gitu kan. Akhirnya dia mau di sana. Saya kan mikirnya ini anak kan manja. Di sana nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada orang tua. Dia tuh akan gimana-gimana. Ternyata enggak. Begitu datang ke mes, dia langsung membaur sama teman-temannya, tiktokan bareng. Wow. Terus aku sampai, loh ini anak, oh ya udah, terus tak giniin, adik bobok sama siapa? Sama Mbak Rere katanya. Ya udah berarti kita disediain tidur di mes yang lain sama Coach Oo waktu itu kan. Terus dia tidur sama senior-seniornya waktu itu. Terus setelah 4 hari saya tungguin di sana, ditinggal, dia ditinggal. Oke. Alhamdulillahnya nggak rewel, nggak gimana-gimana. Lancar, latihan lancar, cuma ada kendala sedikit, mungkin dia kaget dengan pola latihan di sana, dia sempat sakit juga kan. Wow. Sempat sakit, demam, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, cuma mungkin dia kaget aja gitu. Terus ya alhamdulillah sudah, terus disuruh di sana sama Coach Oo, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang tuh. Iya. Tapi sekolahnya masih di Semarang? Masih, Oh. kan naik kelas 6. Naik kelas 6. Naik kelas 6 ya? Iya. Naik kelas 6, dia nggak mau, minta nyelesain dulu 1 tahun kelas 6-nya. Terus akhirnya ya udah kita pulang. Terus setelah, jadi kita kan sembari persiapan selama 1 tahun. Dia mau pisah dari keluarganya kan. Oh iya. Dia alhamdulillah bisa di sana sampai sekarang. Wah, ini luar biasa banget ya. Arimbi berarti dari kelas 6 SD udah full ya di Bandung ya? Enggak, Lulus. masuk SMP, ya. Oke, berarti masuk SMP Iya. udah full di Bandung ya sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang. apa nih yang buat Bunda Yani ini yakin nih buat ngelepas Arimbi dengan usianya yang masih muda untuk ngerantau sendirian di Bandung? Waktu itu kan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan pemain TNI AU yang putri. Waktu itu ada acara di Semarang, kebetulan Arimbi diajak sama Om Teguh. Oh iya. Terus terus kita dikenalin sama Kak Hani, Kak Yami dan yang lain-lain. Terus kita ngobrol biar dia berkembang bagaimana. Terus beliau itu menyarankan dititipin aja ke Jawa Barat atau ke Jawa Timur katanya gitu. Terus nanti kalau kesulitan nanti kita bantu. Tapi sebelum kita minta bantuan kita sudah ketemu Coach. Oh gitu. Oke.
Oke, sekarang aku pengen nanya nih ke Arimbi. Arimbi, kamu pas ke Bandung sendirian akhirnya kan misah nih dari ayah bunda. Arimbi sempat ngalamin kesulitan nggak untuk adaptasi di Bandung? Iya, pernah. Gimana kamu ngerasainnya gimana awal-awal di Bandung itu? Deg-degan terus Deg-degan, kenapa deg-degan? karena kan apa-apa harus sendiri. Apa-apanya sendiri. Tapi kamu berbaur sama teman-teman gitu, akhirnya bisa lebih kenal lagi, lebih deket lagi. Siapa sih teman-teman kamu tuh yang paling deket gitu sampai sekarang? Si Christmas sama Gracia. Oh itu ya, karena umurnya juga nggak beda jauh sama Arimbi ya. Gitu. Oh, satu kamar juga, bahkan dimanapun juga satu kamar juga ya. Iya, Ini sekarang kan Arimbi lebih sering di Bandung ya. Ayah bunda sering nggak nih nengokin Arimbi ke Bandung? enggak jarang, kadang sih kadang. Jarang. Oh gitu. Ayah bunda berarti lebih seringnya nelpon Arimbi gitu ya, Iya. video call. Yang kalau sering nelpon itu lebih sering Arimbi dulu apa ayah bunda dulu? Bunda. Bunda. Bunda boleh tahu dong kalau misalkan nelpon Arimbi, nanya ini apa aja sih? Ya nanyain kan kita kalau telepon kan nunggu dia ini ya apa free maksudnya Benar. atau pulang sekolah. Kadang aja pulang sekolah waktunya cuma sebentar dia makan, sholat, terus istirahat. Habis itu jam 2 udah latihan lagi. Kita nggak sempat paling malam setelah latihan itu kita kan cuma bisa sebentar karena malam itu juga HP dikumpulkan. Oh gitu. Ya, jadi ya sebenarnya paling nanya tadi sekolahnya gimana, apa namanya latihannya gimana gitu ya wajar lah kayak gitu. Terus kalau WA kan selalu ya kalau pulang sekolah dia kan pasti bilang Bun aku udah pulang sekolah katanya. Ya udah bersih-bersih makan sholat terus kalau udah istirahat gitu terus udah makan kan udah yaudah istirahat nanti kadang dia kan bilang aku capek ya wajar namanya anak-anak ya nggak apa-apa istirahat nanti juga hilang capeknya kan paling gitu. Oh gitu ya komunikasi sama Arimbi, tapi setiap hari pasti ada telepon gitu ya. Iya. Ayah Soleman, aku pengen nanya dong. Ayah misal nih, Arimbi lagi ada turnamen nih bareng sama tim O2C. Entah dimanapun itu. Ayah Soleman sama Bunda sering nyamperin Arimbi buat nonton langsung ke GOR. Apa seringnya nonton di YouTube nih? Kalau nonton langsung jarang. Jarang. Seringnya lewat lab itu. Oh gitu ya, Iya. karena emang ada Iya. beberapa kompetisi yang suka nayangin di live YouTube ataupun TikTok gitu ya. Iya. Oh gitu. Nah, kadang kalau misalkan deket pasti disamperin dong kalau misalkan di daerah Semarangan gitu Iya, ya. iya. Oke, nah aku pengen nanya lagi nih Kak Arimbi. Biasanya kalau kamu sebelum bertanding sering nggak nelpon ayah atau nelpon bunda dulu gitu untuk minta doa gitu. Minta doanya ya ayah bunda buat pertandingan hari ini sering nggak? Lebih ke ngechat aja. Oh ngechat aja gitu. Gimana Arimbi kalau ngechat ke ayah bunda gimana kalau minta doanya sebelum mau mulai tanding? Bun mau main dulu Bun, semoga menang. Mau main dulu bun gitu ya, minta doanya gitu. Nah terus bunda biasanya gimana responnya? Saya menjawab iya main yang bagus berdoa dulu pasti itu udah wajib lah kata-kata itu tuh wajib gitu ya. Main yang bagus, berani, berdoa jangan lupa. Nanti di tengah-tengah lapangan juga misalkan dia bingung, misalkan kena blok terus kan pasti Oh bingung iya kan. ya. Ya berdoalah wong cuma bisa minta sama Allah kayak gitu. Iya dia bilang. Ya udah terus nanti dia bilang, "Udah ya mau pemanasan dulu," katanya. Gitu. Oke, ayah bunda boleh tahu dong. Volley Mania ini kan belum pada tahu nih sejauh apa sih prestasi Arimbi sejak memulai ikut kompetisi volley. Kalau di Semarang itu ya itu kan nggak ada event-event yang bukannya membandingkan ya, tapi memang iya di sana itu nggak ada event-event yang kalau di Jabar itu kan untuk event-event kelompok usia kan banyak itu kayak kejurda gitu kan ada gitu loh. Tapi kalau di Semarang turnamennya turnamen biasa bukan yang ada sih kejurkot gitu kayak kelompok umur Arimbi ya pernah ikut U15, U17 itu pernah ikut di Semarang. Tapi kalau di Bandung kemarin itu yang paling apa ya, yang paling bikin senang itu yang kejurda under U14 di Bekasi. Dia jadi MVP. Wow, berarti juara juga dong O2C ya? Iya, Oke, alhamdulillah juara alhamdulillah. dia dengan
timnya anak-anak 2012 2013 isinya itu alhamdulillah bisa juara. Arimbi pegang MVP. Aku pengen nanya sekarang nih ke Arimbi. Kalau di O2C itu kan ada latihan per kelompok umur ya. Arimbi itu masuk ke kelompok umur yang berapa sampai berapa di O2C? Kelompok umur dari 2010 sampai 2008. 2010 sampai 2008. Iya. Arimbi kan 2012. Berarti udah gabung sama yang 2008 sampai 2010 latihannya. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Arimbi sehari itu biasa latihan berapa kali? 2 kali, tapi kadang latihan bisa sampai 3 kali. Berarti sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Iya. Itu seminggu berapa kali Arimbi latihannya? 6 kali. Seminggu berarti 6 hari. Iya, 6 hari. Oh, 6 hari. Berarti dari Senin sampai Sabtu apa gimana? Iya. Liburnya cuma di hari Minggu aja. Iya. Wah, luar biasa banget. Pasti capek banget ya Arimbi. Iya. Setiap hari harus latihan nih. Dan Arimbi berarti sekolahnya hari apa aja? Setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu. Berarti Arimbi itu latihannya sore sama O2C apa? Iya, dari jam 2 Dari jam 2 sampai? sampai jam 6. Itu 2 kali apa sekali? Itu kalau 2 kali. Kalau 2 kali, Iya. berarti dari jam 2 sampai jam 6 6. gitu latihannya. Wah, ini luar biasa banget ya. Arimbi, berarti kalau sekolahnya itu dari jam 7 sampai jam 12? Iya. Iya, oke. Kalau Arimbi di sekolah itu paling suka sama pelajaran apa sih? Nih, ibunya langsung. Gimana Arimbi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa? Seneng sama pelajarannya atau kenapa? Gak terlalu susah aja sih. Oh, terlalu susah aja. Oke, siap nih. Ini kan kalau misalkan Arimbi ini kan atlet nih ya. Pasti kalau nggak latihan, pasti tanding. Nah, Arimbi ini gimana nih? Cara ngebagi waktunya buat sekolah, buat belajar, buat latihan itu gimana? Ya kalau habis sekolah, habis makan gitu tidur bentar. Habis itu langsung fisik, terus latihan bola. Terus main HP sebentar. Habis itu ngakuin pekerjaan yang lain. Berarti ngerjain PR juga tuh malam gitu ya, kalau Iya. ada PR gitu ya. Oke, berarti dari pagi sekolah sampai jam 12, selesai sekolah tidur bentar dulu. Iya. Baru latihan fisik sampai jam 6, habis itu Latihan fisiknya dari jam 2 sampai jam 3. Terus dari jam 3 itu langsung bola sampai jam 6. oke, bola sampai jam 6 ya. Iya. Habis itu istirahat, main HP dulu bentar, terus habis itu langsung ngerjain PR ya. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Masih muda, tapi udah benar-benar padat banget. Dari yang sekolah sampai dengan latihan. Belum juga kalau misalkan mau persiapan tanding, pasti latihannya lebih lagi ya, Arimbi. Iya. Bedanya apa, Arimbi? Latihan biasa sama latihan menuju tanding atau kompetisi? Kalau latihan biasa pasti lebih banyak ke drilling bola sih. Tapi kalau latihan tim biasa kayak latihan game gitu, latihan tim biar kompak. Arimbi ini kan kalau di volley ini berposisi sebagai opposite ya. Benar ya opposite ya. Nah, ini posisi opposite ini Arimbi sendiri yang milih atau pelatih ngelihat potensi nih. Arimbi kayaknya bisa nih jadi opposite atau ayah yang juga ikut berperan nih dalam menentukan posisi Arimbi di volley. Pelatih sih. Pelatih Ya. gitu. Gimana? Arimbi ditentuin jadi opposite tuh gimana awalnya? Waktu itu pertama datang kan jadi open. Terus habis itu passingnya kurang kan. Terus Pastinya kurang. Ya, Nah, tapi kalau receive-nya gimana? ya kurang juga. Kurang juga, oke. Terus habis itu dia dijadiin opposite aja gitu. Selain di posisi open, pernah nggak dicoba di posisi yang lain gitu kayak setter mungkin gitu, middle blocker, pernah nggak? Pernah middle blocker. Pernah. Terus gimana Arimbi? Ya deg-degan aja karena kayak tiba-tiba gitu. Setter pernah? Enggak. Oh nggak pernah, jadi middle blocker sama opposite atau outside hitter ya. Nah, ngomongin soal di volley divisi utama 2025 ini terutama di babak Final Four, nama Arimbi ini benar-benar mencuri perhatian para volley-mania seluruh Indonesia ketika berhadapan dengan TNI AU. Lawan TNI AU Arimbi dapat 6 poin nih. Nah, Arimbi tahu nggak kalau sebenarnya itu banyak banget volley-mania yang notice atau ngeh dengan bakat yang Arimbi miliki dan Arimbi ini masih muda banget 13 tahun.
Ya pertamanya kayak nggak bakal nyangka, tapi ya udahlah. Ya udahlah gitu ya. Kamu enggak nggak ketika abis interview setelah pertandingan, terus kan di-upload ya di akun Moji. Iya, Terus Instagram kamu tiba-tiba rame. Arimbi gimana ini? Rasanya Seneng. gitu. Wah, kok seneng Instagram terus. aku rame banget nih gitu. Iya, seneng sih karena banyak orang tahu gitu. Jadi banyak orang tahu. Arimbi, boleh diceritain lagi nggak nih? Awal mula Arimbi bisa masuk di squad O2C untuk menghadapi Final Four di volley divisi utama ini. Pertamanya waktu lagi latihan sama jadwal biasa, tiba-tiba disuruh latihan pagi bareng kakak-kakak kan. Sekolahnya didispenin dulu. Terus ternyata gak taunya ternyata itu lagi seleksi volley. Oh iya, berarti Arimbi itu benar-benar nggak tahu kalau itu adalah seleksi untuk dibawa ke volley divisi utama 2025. Nah, ini kan di pertandingan pertama ini Arimbi emang berkesan banget ya. Apalagi katanya nih ayah bundanya ini benar-benar terharu ketika menyaksikan Arimbi main menghadapi TNI AU, nontonnya di Moji ya. Gimana? Boleh ceritain Bunda reaksinya pas nonton Arimbi pertama kali? Ya jujur aja sih nggak ngira kalau Arimbi bakal main gitu. Oh gitu. Kita nggak ngira karena saya selalu bilang, Ade kan udah bersyukur bisa ikut volley. Tapi misalkan nggak main nggak apa-apa karena itu kan nanti lawannya senior-senior mungkin Ade belum mumpuni gitu. Iya lah. Tapi kan saya tetap antusias nonton karena Raja Wali O2C main kan. Betul. Tetap antusias nonton di depan TV. Waktu itu saya berdua, kakaknya, ayahnya kerja. Saya lihat terus kok anaknya main. Anaknya main terus saya lihat kok mainnya juga ya bisa, maksudnya dia bisa ngimbangin gitu kan. Terus ya sedikit terharu ya sedikit sambil agak-agak melo gitu. Kalau dari ayah sendiri gimana? Ketika tahu kalau Arimbi itu dikasih kesempatan sama Coach Ook untuk main di pertandingan pertama bareng O2C. Kalau saya sendiri ya dak-dikduk itu. Kenapa ya? Kok udah dikduk sih? Takutnya kalau minder atau kurang percaya diri gitu. Tapi ya sebelumnya udah tak kasih tahu kalau volley itu sama-sama bisa main, sama-sama bisa mukul bola, harus berani aja. Oke. Nah, kalau dari Arimbi sendiri gimana? Ketika namanya nggak masuk starting six, bener ya? Tapi tiba-tiba dikasih kesempatan untuk main sama Coach Ook di pertandingan sebesar ini lawan senior-senior, gimana Arimbi? Pasti gugup sih. Karena Gugup ya? lawannya kakak senior gitu. Kakak senior, kamu pas pertama masuk bingung nggak? Atau oke, aku harus tampil yang terbaik di pertandingan hari ini, apa gimana? Ya pertamanya bingung tapi kayak harus percaya diri aja. Oh gitu, tapi sebelumnya Coach Ook sempat bilang nggak? Siap-siap ya, ada kemungkinan Arimbi dan teman-teman lainnya bisa masuk skuad O2C karena kakak-kakaknya ikut seleksi timnas. Enggak sih. Nggak bilang sama sekali, berarti surprise ya. Iya. Tiba-tiba ikut seleksi dadakan yang Arimbi nggak tahu dan tiba-tiba masuk tim gitu. Iya. Oke, luar biasa banget nih. Nah, ini kan Arimbi kemarin debut ya di volley divisi utama 2025. Lawannya pemain-pemain nasional, pemain timnas Indonesia yang senior-senior, tapi Arimbi itu kayaknya kelihatan di TV itu nggak grogi nih. Sama sekali nggak grogi dan bisa menerapkan apa yang dilakukan sama Coach Ook nih. Emang apa sih yang Coach Ook sampaikan di pertandingan itu? Main jangan grogi, berani aja, lebih percaya diri, terus kayak berani aja gitu pokoknya. Oh gitu ya, pokoknya mainnya harus lepas aja gitu Iya. ya. Nah, luar biasa banget nih. Ayah bunda sendiri gimana nih pas ngelihat Arimbi main di volley? Ya pasti seneng ya. Semua anak yang berlatih volley kan pasti cita-citanya jadi pemain volley, Pro Liga, Betul. Timnas itu kan sudah cita-citanya mereka gitu loh. Nah, wajar lah kalau anak-anak itu punya cita-cita untuk jadi pemain volley. Nah, ya salah satunya ini Arimbi sudah tercapai walaupun karena kakak-kakak seniornya Timnas dan Arimbi beruntung bisa
ikut gitu. Ya seneng. Oke. Nah, kalau Ayah sendiri gimana nih ya? Ayah Soleman melihat penampilan Arimbi di voli divisi utama sejauh ini. Penampilannya bagus, cuma harus ditambah lagi kepercayaan dirinya, ditingkatkan. Oke. Nah, kalau misalkan voli mania engah nih ya, Ayah dan Bunda Arimbi itu nggak cuma nonton pertandingan O2C di GOR, tapi semua pertandingan di hari itu pasti ditonton ya. Ivan aja ketemu sama ayah bundanya Arimbi itu dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir pun masih ada. Ayah sebenarnya ngefans sama siapa sih ya kalau misalnya di voli nasional ini pemain-pemainnya? Kalau lihat segi permainannya itu, kalau cowok saya Boy. Boy. Ayah dulu pas main voli juga jadi open juga? Oh iya, oke. Kenapa ya? Kok pengen gitu nonton dari pagi sampai dengan pertandingan terakhir gitu? Padahal Arimbi kan mainnya cuma di pertandingan-pertandingan tertentu gitu. Ya sekalian lihat perkembangan pervolian. Wow. Kalau misalkan bundanya gimana? Apakah ngikut ayah aja deh karena ayah pengen nonton, apa emang pengen aja gitu? Ya pertama memang saya kan juga suka voli, Oke. walaupun bukan pemain voli. Yang kedua, kita seharian di sini mau ngapain gitu. Oh gitu ya, bener ya? Mau ngapain, kan mau ganggu Rimbi juga kan nggak bisa. Dia ada jadwal-jadwal. Harus fokus ya. Iya. Jadi ya udah hiburannya kita ya cuma nonton dari pagi sampai selesai. Oke, ini luar biasa banget ya. Dan Arimbi, aku pengen nanya nih ke Arimbi. Arimbi kan katanya idolanya Kak Megawati. Sekarang lagi latihan di belakang nih. Gimana? Perasaannya Arimbi udah 2 kali berarti ya, besok mau ketiga kali menghadapi Kak Megawati, idolanya Arimbi sendiri. Gugup terus sama seneng. Terus kamu ada ini nggak kayak apa namanya ngeliatin gimana cara Kak Mega main gitu? Iya ada, waktu dia mau servis sama waktu mau mukul. Itu kamu pokoknya ngeliat ya gimana cara dia ancang-ancang ambil servis, terus servis gitu. Apa sih yang Arimbi lihat dari Kak Megawati sejauh ini penampilannya kayak gimana? Bagus sih, lebih ngelihat waktu dia awalan sama tangannya. Oke, Arimbi. Sejak Arimbi muncul di pertandingan pertama level divisi utama itu, aku ngecek followersnya Arimbi ini di Instagram baru 8.000. Iya. Dan sekarang udah 15.000. Arimbi pengen tahu dong, ada nggak nih? Banyak nggak volley mania yang nge-DM kamu untuk mengapresiasi atau minta foto bareng lewat DM Instagram? Banyak. Iya. Kebanyakan komennya kayak gimana? Kayak proud of you Arimbi. Proud of you Arimbi, terus ada lagi nggak? Ada yang kayak ngetek video gitu. Oh gitu, Arimbi seneng nggak gitu? Seneng. Tentunya itu jadi motivasi lebih ya Iya. buat Arimbi gitu. Nah dari Bunda deh, Bunda gimana nih menanggapi Arimbi yang di sosial media itu bener-bener lagi booming banget sekarang? Nggak apa-apa ya, nggak masalah selama itu positif, Oke. bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu bisa memotivasi anak-anak yang lain untuk bisa fokus ke prestasi daripada hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Kita kan ikut senang, syukur-syukur siapa tahu juga dapat pahala juga gitu. Pokoknya senang aja sih. Senang ya. Ya. Nah yang menarik di sini adalah pelatih kepala Timnas Putri Indonesia, Coach Marco Sugiyama ini pas diinterview sama Moji kemarin tentang persiapan latihan untuk Asian Youth Game di Bahrain, itu menyatakan kalau misalkan Coach Marcos itu emang lagi memantau Arimbi nih ya. Dan gak menutup kemungkinan siapa yang tahu kalau misalkan Arimbi nanti bakal dipanggil sama Coach Marcos untuk masuk timnas senior. Dari Bunda sendiri tanggapannya gimana nih tentang pendapat dari Coach Marcos? Nggak nyangka sih, nggak nyangka banget nyangka gitu ya? loh. Iya, waktu pertama datang ke Magetan itu kan Coach Oo sudah ngasih tahu juga. Cuma saya pikir oh ya udahlah gitu loh, maksudnya ya seneng sih, kaget seneng waktu Coach Oo bilang, cuma belum saatnya kan kita mikirnya gitu. Tapi terus lihat ada postingannya Moji, itu ini bener enggak? Itu Coach Marcos yang ngomong langsung. Lah iya, tapi kok diposting sama Moji. Saya kan di sini kan, di GOR sini,
tak kasih lihat ayahnya, ya ini bener nggak, terus diliatin, ya bener lah, masa enggak, orang diposting Moji kan gitu. Terus, tapi gimana, jadi tuh selama nonton pertandingan itu juga agak mikir, bener enggak, kayak percaya nggak percaya gitu loh. Kalau dari ayahnya sendiri, gimana nih ayah tentang pendapat Coach Marcos soal ketertarikan Coach Marcos untuk merekrut Arimbi nih? Awal-awalnya ya nggak percaya. Awalnya nggak percaya, mengingat umurnya masih, ya dibilang masih muda banget lah. Terus kalau lain-lainnya ya mungkin kemampuannya dibanding yang lain-lain senior-senior ya masih jauh. Oke, kalau dari Arimbi sendiri kayak gimana nih? Pas ngelihat dari, kok Coach Marcos ada ketertarikan gitu terhadap permainan Arimbi? Ya kaget, terus sama kayak gak mungkin aja gitu. Oh gitu. Terus gimana sekarang nih ketika Coach Marcos udah beneran ngomong gitu? Seneng gak? Ya ada senang, ada deg-degan. Ini emang Coach Marcos sekarang lagi mencari talent-talent ya untuk memperkuat timnas Indonesia, karena sekarang Coach Marcos adalah pelatih kepala dari timnas putri Indonesia. Nah, Arimbi, kamu kan sekarang nih menjadi pusat perhatian, semua banyak yang membicarakan tentang kualitas permainan Arimbi yang luar biasa walaupun usianya masih muda. Gimana nih Arimbi menghadapi misalkan komen-komen netizen nih yang agak kurang enakin gitu, karena ketika Arimbi nanti udah banyak yang tahu, otomatis banyak membicarakan, dan juga setiap langkah Arimbi dan juga permainan-permainan Arimbi itu nanti bakal ada klip-klipnya nih di sosmed nih. Arimbi siap nggak nih? Siap aja sih. Siap ya? Gitu. Kamu kalau misalkan ada komen-komen yang kurang enak gitu, Arimbi nanggepinnya gimana biasanya? Ya gak usah dipeduliin aja. Nggak usah dipeduliin aja. Karena semakin banyak yang kenal Arimbi, tentunya juga semakin banyak ya yang komen-komen yang beragam gitu ya. Kalau dari ayah gimana nih ayah menanggapi misalkan komen-komen negatif di sosial medianya Arimbi? Menanggapinya ya secara positif aja, itu justru buat motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuannya dia, kemampuannya si Arimbi untuk lebih keras lagi. Oke ayah, aku pengen tanya ke Arimbi. Arimbi, sebagai atlet voli nih yang masih sangat-sangat muda, apa nih cita-cita atau keinginan Arimbi di dunia voli yang akan terus dijalani Arimbi? Jadi pemain Proliga sama timnas. Wow, amin ya, Voli Mania ya, harus dengerin, harus aminin cita-cita dari Arimbi yang pengen masuk Proliga dan juga masuk timnas Indonesia. Dari bundanya gimana nih? Pengennya Arimbi tuh sejauh apa di dunia voli ini? Kalau bisa ya yang tertinggi itu dia bisa mencapai gitu. Untuk apa, event-event voli yang tertinggi dia bisa mencapai ke situ. Tapi semuanya tinggal usahanya Arimbi, doanya, dan yang jelas kuasa dari Allah. Dari Bunda Yani nih ya, ada nggak yang ingin disampaikan kepada anak gadisnya nih, Arimbi, yang sedang menjalani proses untuk menjadi atlet yang tangguh ke depannya nanti? Meskipun Bunda nih harus terpisah jarak sama Arimbi. Jaga diri, yang pasti jaga diri, jaga sholat, banyak-banyak berdoa, disiplin, istirahat. Disiplin itu kan nggak cuma latihan, tapi dari istirahat, makan teratur, itu harus dijalanin terus. Jangan sembrono kalau orang Jawa bilang. Nah, Ayah Soleman ada nggak nih yang ingin disampaikan kepada anak bungsunya, Arimbi Shivana? Karena Ayah Soleman adalah sosok yang pertama kali nih memperkenalkan Arimbi ke dunia voli. Ya harus berusaha lebih keras dalam berusaha berfisik atau berusaha dalam mencapai cita-citanya, harus lebih gigih lagi. Mengingat persaingan kan semakin keras ke atasnya, itu harus rajin-rajin lah berdoa. Ya. Jangan malas-malasan untuk fisik, untuk aktivitasnya harus disiplin. Siap, Arimbi dicatat ya omongan dari ayah bunda ya. Nah, buat Arimbi sendiri nih, ada nggak nih
yang pengen disampaikan kepada tim kepelatihan O2C, terutama Coach O karena sudah memberikan kesempatan Arimbi untuk berkembang jauh lebih baik lagi sampai saat ini? Ya makasih udah percaya sama Arimbi gitu buat tampil di Li Volley. Ya udah itu aja sih. Oke, Arimbi. Nah, selanjutnya ada nggak nih yang Arimbi pengen sampaikan kepada ayah dan bunda yang selalu support Arimbi nih? Apapun kondisinya, ayah bunda itu selalu support agar Arimbi ini selalu kuat dalam menjalani hari-harinya sebagai atlet yang terus berkembang jauh lebih baik lagi. Makasih udah support sampai di sini dan yang akan datang lagi. I love you ayah bunda gitu. I love you ya bunda. Oke Arimbi, terima kasih, semangat terus latihannya dan terima kasih juga udah mau main di podcast Si Jago Volley juga ayah dan bunda. Terima kasih juga untuk supportnya kepada Arimbi dan semoga Arimbi lebih bersinar lagi ke depannya. Dan thank you juga buat Volleymania yang udah nonton episode Si Jago Volley, episode bersama Arimbi, Shivana si bocil terbang. Dan jangan lupa untuk saksikan terus episode podcast Si Jago Volley selanjutnya. Dadah!